Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shallahul Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin jalan agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan dengan bahasan riyadhahnya orang-orang sufi dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, riyadhahnya mutasawwifah, riyadhahnya atau latihan spiritual yang dilakukan oleh orang yang menggeluti ilmu sufi ini, tujuannya diniyatun, fariyadhatuhum diniyatun, tujuannya semata-mata karena agama, wa ariyatun an hadhil maqasidil madmumah, dan tidak ada tujuan lain dari mereka mengamalkan zikir atau wirid atau juga rotib tertentu di dalam kehidupan mereka, tujuan-tujuan seperti layaknya penyihir atau orang yang mengamalkan ilmu hitam, tujuannya untuk mencelakai orang, tujuannya untuk membuat konflik di tengah masyarakat. Bahkan kalau kata Allah di dalam Al-Quran, tujuan awal manusia belajar sihir kepada iblis, kepada syaitan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tidaklah Sulaiman yang kafir, karena Sulaiman tidak pernah belajar dan juga mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Apa yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman semata-mata mukjizat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata di dalam ayat itu, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yang kafir itu syaitan,
dialah yang mengajarkan sihir kepada umat manusia. Salah satu tujuan pertama manusia belajar sihir dari setan itu yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, untuk mencerai-beraikan keaturan rumah tangga antara suami dengan istri. Itu tujuan pertama Bapak Ibu di dalam sejarah yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kenapa manusia sampai ada yang belajar ilmu sihirnya. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, untuk mengkonflikkan atau membuat tidak akur antara suami dengan istri. Maka kejadian-kejadian luar biasa, umurun khawarikul adat, peristiwa-peristiwa luar biasa yang juga dialami oleh orang yang bergelut dengan ilmu tasawuf, itu merupakan hasil dari latihan spiritual mereka. Fariyadatuhum diniyatun, di mana latihan spiritualnya mereka murni orientasinya karena agama. Wa ariyatun an hadhil maqasidil madmumah, tidak ada tujuan maksud selain dari mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tidak ada tujuan untuk mencerai-beraikan keakuran rumah tangga antara suami dengan istri, atau untuk membuat gaduh di tengah masyarakat, atau untuk memunculkan fitnah ini itu di tengah satu kelompok. Itu bukanlah tujuan yang menjadi akhir dari perjalanan orang yang menuntut ilmu tasawuf. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mau tidak mau, orang yang belajar tasawuf pasti punya amalan zikir, apapun bentuk zikirnya. Kenapa demikian? Atau dia tuhu bizikri, gizinya spiritualisme dalam agama itu ya zikir, ingat Allah. Bukan hanya mengucap la ilaha illallah tanpa hati mengingat Allah, itu bukan zikir yang dimaksud di sini. Zikir yang dimaksud di sini lidah mengucap misalnya kalimat la ilaha illallah, dan juga hati bersama dengan apa yang kita ucapkan, ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Misalnya ada Bapak Ibu yang mengamalkan tasbih sebagai wiridnya, Subhanallah al-azim wa bihamdi, Subhanallah al-azim wa bihamdi, dengan hadir dalam diri, dalam jiwa kita, kalau benar satu-satunya yang suci dan yang maha suci, yang patut kita kultuskan, yang patut kita luhurkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, pada akhir pertemuan yang lalu kita juga diterangkan oleh Imam Ibnu Khaldun li annahu idza masya'at an-nafsu 'ala dzikri, pada saat jiwa manusia itu berkembang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, berkembangnya itu dalam koridor zikir, dalam koridor selalu ingat kepada Allah. Kanat aqraba ila irfani billah, itulah jalan yang membuat kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kan manusia itu berkembang, Bapak Ibu. Tidak boleh manusia hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu bukanlah muslim yang baik. Kata Rasulullah SAW, ciri muslim yang baik hari ini minimal sama atau bahkan jauh lebih baik dari kemarin. Jadi ada perkembangan. Kalau hari ini masih belajar di bangku sekolah, besok lusa atau besok tahun besok kita sudah menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat, kan harus terus berkembang. Nah, sebaiknya dalam ilmu tasawuf berkembangnya kita itu selalu dalam koridor zikir kepada Allah. Jadi tanpa khaliyatun nafsi an-dzikrillah, tanpa pernah jiwa kita itu kosong dari mengingat Allah. Jangan biarkan seperti itu. Kalau kita bisa menjaga keistiqomahan berzikir dan berkembang jiwa kita dalam koridor zikir itu, karena
aqrabu ila irfan billah. Itulah cara kita paling dekat mengirfankan diri kita, punya pengetahuan irfani. Pengetahuan irfani itu pengetahuan mauhibah, pengetahuan anugerah. Dia bukan hasil belajar Bapak Ibu, tapi kompensasi ataupun anugerah yang Allah beri, hasil dari keistiqomahan kita yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, pada setiap kesempatan. Oleh sebab itu sebaliknya, berikutnya Imam Ibnu Khaldun menjelaskan kepada kita, wa idza roriyat anitikri kanat syaitaniyah. Pada saat jiwa manusia itu tumbuh berkembang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, tanpa pernah mengingat ataupun berzikir kepada Allah, karena syaitannya, energi yang dipompakan di dalam dirinya pun bukan energi irfan, bukan energi yang baik, bukan energi yang positif yang bersumber ilham dari Allah, tetapi sebaliknya, kata Imam Ibnu Khaldun, wa idza roriyat anidzikri kanat syaitaniyah. Pada saat jiwa manusia itu tumbuh berkembang tanpa berzikir kepada Allah, semangatnya, spiritnya, spirit syaitaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, di awal jilid ketiga Ihya, di dalam Kitabul Muhlikat, beliau bahkan lebih keras lagi statement beliau. Di dalam jilid yang ketiga Kitabul Muhlikat, beliau berkata, wa idza khalat nafsul basyariyati an dzikrillah ta'ala. Pada saat jiwa manusia itu kosong, hampa, tidak pernah ingat siapa Tuhan yang telah menciptakannya, batat syaitan fi qalbihi. Pada saat itulah syaitan bertelur pada kalbunya, dan telur syaitan itu Bapak Ibu akan dipompakan, akan menjadi seluruh aliran darah yang mengalir majrad dam, pada aliran darah di dalam tubuh kita. Maka kalau bicaranya menyakitkan perasaan orang, kalau melihat orang dengan pandangan sinis dan meremehkan, ya, kalau tangannya mengangkat seolah-olah menyombongkan diri, menggurui orang lain, terasa dirinya yang paling hebat, muncul sana muncul sini. Kalau melangkah, langkahnya itu seperti orang yang sedang menyombongkan dirinya, seolah-olah dirinya lah yang paling benar, orang lain salah. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan pernah kalian berjalan di muka bumi ini dengan gaya sombong, dengan gestur angkuh. Itu larang sama Allah. Tapi orang yang gak pernah zikir seperti itu, langkahnya langkah orang yang angkuh, tangannya nunjuk-nunjuk menggurui orang lain, lidahnya kalau ngomong, kalau gak ghibah, namimah, kalau gak namimah, fitnah, atau setidaknya menyakiti perasaan orang. Matanya selalu melihat kepada hal-hal yang diharamkan sama Allah. Telinganya enak, senang kalau mendengar perkara-perkara kotor, mengunjing atau menjelekkan orang, itu dia suka dengan. Tapi kalau mendengar ayat Al-Quran dibacakan, mendengar salawat Rasulullah dilantunkan, atau mendengar zikir diteriakkan, telinganya tutup, ya, sakit kepala dia mendengar. Itu ciri-ciri Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semangat syaitan itu sudah tumbuh dalam jiwa kita. Nah, supaya itu terkikis gimana? Tidak ada cara lain kecuali Bapak Ibu punya amalan zikir. Zikir bisa apapun ya. Tapi kalau mau mengamalkan wirid,
itu nanti beda lagi, ada ilmunya. Karena wirid itu kalau sudah diamalkan harus terus-terusan tanpa ada boleh henti untuk kita amalkan, ya. Wa husulun ma yahsulu min ma'rifatil ghaibi wa tasarrufi li haula'il mutasawwifati innama huwa bil ilmi. Wa husulun ma yahsulu min ma'rifatil ghaibi, dan kemudian orang yang mengamalkan zikir terus-menerus ini Bapak Ibu menghasilkan pada diri mereka, pada jiwa mereka, ma yahsulu min ma'rifatil ghaib, mereka mengetahui perkara-perkara ghaib, wa tasarruf, bahkan bisa melakukan berbagai macam antisipasi terhadap perkara-perkara ghaib yang belum diketahui oleh orang. Bukan hanya tahu, tapi juga diberikan ilham sama Allah untuk mengantisipasi keadaan yang belum diketahui oleh orang itu dengan bijak, dengan hikmah. Nah, misalnya tahu kejadian apa yang terjadi besok, atau tahu kejadian yang belum terjadi, atau bahkan kejadian yang jauh di depan kita. Itu kata Imam Ibnu Khaldun, lihaulai mutasawwifah, pengetahuan dan pengalaman spiritual dan kebatinan seperti ini hadir dalam pikiran, dalam jiwanya orang yang belajar ilmu tasawuf. Innama huwa bil irti, sifatnya bukanlah sesuatu yang pasti, tetapi dia bersifat eksidental. Eksidental itu Bapak Ibu tidak bisa diulang, tidak bisa direplika. Bapak Ibu punya keahlian dalam menghitung, dalam ilmu matematika. Saat sekarang disuruh ngajar ilmu matematika bisa, nanti sore pun kalau diminta ulang disuruh ngajar hal yang sama juga bisa. Bapak Ibu punya skill, bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Nanti ketemu dengan bule Amerika bisa ngomong bahasa Inggris. 2 jam kemudian ketemu dengan orang Arab juga bisa berbahasa Inggris. Bisa direplika ulang pengetahuan yang sifatnya ilmu manusiawi. Tetapi ilmu irfani ini Bapak Ibu bersifat irdun, eksidental. Kita tidak bisa mengulang ilmu itu seenak perut kita, tidak bisa itu, karena dia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah membantu kita, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita menyelesaikan urusan kita sendiri, dan kadang-kadang Bapak Ibu kita juga butuh bantuan orang lain. Nah, itu sifatnya eksidental, tidak terukur dia. Seperti misalnya kalau kita baca di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah suatu hari Bapak Ibu di masa Umar, beliau melanjutkan proyek Futuhat al-Islamiyah yang belum tuntas. Di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, karena Abu Bakar nyaris tidak ada Futuhat Islamiyah. Futuhat Islamiyah itu ekspansi ajaran agama Islam ke wilayah-wilayah yang belum menerima dakwah Islam di zaman itu. Di zaman Rasulullah sudah mulai Bapak Ibu ke Jordan, Suriah, itu dulu dikuasai oleh Bizantium Timur, daerah itu bukan daerah Islam, ya. Rasulullah sudah melakukan ekspansi ke daerah-daerah itu. Abu Bakar 2 tahun menjabat. Beliau disibukkan dengan urusan konflik internal di tengah umat Islam. Muncul nabi palsu, ya, Musailamah al-Kadzab di Madinah, Muawiyah bin Yazid di Yamamah. Yamamah itu sekarang nama kotanya Riyadh, ya, dulu namanya Yamamah. Dulu di situ ada nabi palsu namanya Muawiyah al-Yamamah, orang Yamamah, sekarang berubah nama kotanya menjadi Riyadh. Selain nabi palsu, ada juga kelompok murtadin.
Kalau murtad dia sendiri tidak masalah, tapi dia juga mengikut atau memprovokasi orang banyak untuk ikut murtad bersama dengan dia, itu bahaya. Ya, jadi gerakan massal itu bahaya. Kemudian juga muncul kelompok yang ketiga, mani'uz zakah, orang yang tidak mau zakat, diperangi sama Abu Bakar. Ini saya kebetulan sudah di Baitul Mal, Bapak Ibu yang tidak bayar zakat saya perangi. Saya suruh tangkap sama polisi. Dulu diperangi Bapak Ibu. Kalau ada orang yang nggak mau bayar zakat itu, bahkan awalnya Abu Bakar kan nggak mau memerangi. Yang dua firm mau diperangi. Nabi palsu, kaum murtad, jelas teks Al-Quran, hadis Rasulullah wajib kita perangi mereka. Tapi pada saat menghadapi mani'uz zakah, Abu Bakar bimbang, ragu-ragu. Sampai datang Umar, kasih tahu, ini juga harus diperangi, bahaya sekali. Kalau ada satu gerakan massal yang tidak mau bayar zakat, itu bahaya. Karena mereka menganggap zakat itu sebagai upeti, Bapak, sebagai ketundukan mereka kepada Muhammad. Kalau Muhammadnya wafat, mereka nggak mau tunduk sama Abu Bakar, nggak harus bayar zakat. Nah, jadi menganggap zakat itu semacam upeti. Upetinya mereka cuma sama Muhammad, mereka nggak mau tunduk sama Abu Bakar. Padahal zakat itu bukanlah upeti. Tidak ada Rasulullah, tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Baitul Mal. Bapak Ibu tetap kalau masih menjadi Muslim wajib menunaikan zakat, diperangi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq dan melakukan Futuhat Islamiyah. Proyek Futuhat Islamiyah itu dilanjutkan sama Umar. Sampai di zaman Umar, Bapak Ibu, terjadi satu perang besar namanya Perang Yarmouk. Yarmouk itu sekarang di daerah Jordania. Ya. Terjadi perang besar. Kaum muslimin jumlah pasukannya 150.000 orang berhadapan dengan 250.000 orang pasukan Romawi. Perang besar. Kaum muslimin kalah dalam perang itu. Hari Jumat, Umar bin Khattab di Madinah, Jordania dengan Madinah itu Bapak Ibu lebih kurang kalau kita naik pesawat terbang 2,5 jam. Ya, jaraknya itu sekitar 1.000 atau 1.500 km Madinah ke Jordania, jauh. Tapi Umar bin Khattab tiba-tiba berteriak di atas mimbar, Ya Sarayatul Jabal, Ya Sarayatul Jabal, wahai pasukanku, pergi ke arah gunung, selamatkan diri kalian. Kan jamaah Jumat kaget, apa urusannya dengan tema khutbah kita hari ini? Nah, itu Bapak Ibu yang disebut dengan ma'rifatul ghaibi wa tasarruf lihaula'il mutasawwifah innaha huwa bil irdi. Pengetahuan tentang perkara ghaib dan bahkan mampu menangani, menghandle perkara ghaib itu bukan hanya sekedar mengetahui, yang mana diberikan oleh Allah kepada orang yang tekun dalam menjalani nilai-nilai dalam ilmu tasawuf itu, innama huwa bil irdi, datangnya eksidental pada saat dibutuhkan Allah turun memberikan nasrulnya, nasrul minallah wa fathul karim, pertolongan hanya dari Allah dan itu sangat dekat dengan kita. Itu tidak bisa direplika ulang sama Umar bin Khattab dalam peristiwa yang lain. Misalnya ada perang lagi ya, kemudian Umar mau mengucapkan yang sama, tidak bisa. Saat dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan, datang itu pertolongan dari Allah. Makanya ilmu irfani ini Bapak Ibu tidak diajarkan dalam kurikulum. Bisa nggak kita di SD, di SMP mengajarkannya dalam kurikulum? Kalau seperti ini pelajaran yang kita pelajari, outputnya akan bisa ini, akan bisa itu. Tidak bisa Pak, tidak ada ukurannya. Beda kalau Bapak Ibu mau dapat beasiswa ke luar negeri, syaratnya TOEFL atau IELTS 7,5 misalnya.
itu Bapak Ibu bisa meningkatkan skill tes, pre-test pertama nilainya cuma 5, ikut les ekstensif selama 3 bulan, bisa naik skornya menjadi 7,5. Apa saja kurikulumnya diajarkan? Kurikulum yang sama diajarkan kepada orang yang berbeda, hasilnya juga akan sama. Diajarkan kepada anak Aceh Utara, dia padahal nilai TOEFL-nya atau IELTS-nya 5,0. Setelah ikut kelas English ekstensif selama 3 bulan dengan kurikulum yang sama dan dia tekun dalam belajar, setelah 3 bulan skornya naik jadi 7,5. Diajarkan kurikulum yang sama kepada anak Aceh Singkil juga membuahkan output dan outcome yang sama. Itu ilmu manusia bisa diukur Bapak Ibu. Tapi ilmu irfani ini tidak bisa diukur. Oleh itulah ilmu ini agak sedikit malas dipelajari oleh orang, ya kan? Karena dia tidak punya satu ukuran yang baku untuk mengukur diri kita sudah sampai ke level mana. Tidak bisa, karena sifatnya yang eksidental, dia tidak bisa direplika ulang sebagaimana ilmu yang umumnya kita miliki. Coba Bapak Ibu suruh gambar rumah sama Pak Titu, kos Pak Irwandi digambar sama Pak Titu. Saya minta Pak Titu gambar rumah saya, pasti gue bisa mengulangnya. Tapi kalau ilmu tasawuf mungkin bisa saat Allah membantu, tapi diminta Allah rumah bagus sekali gambar. Coba Pak Ustaz ulang serius, nggak bisa lagi Pak. Anugerah saat itu saja, saat diperlukan saja. Nah itu yang disebut dengan ilmirdi, kemampuannya eksidental hanya saat datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu maqsudan min awwalil amri. Maka dia tidak menjadi maksud dan tujuan utama. Ilmu ghaib, pengetahuan tentang perkara ghaib, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia pada umumnya, itu bukan tujuan utama bagi kalangan sufi saat mengamalkan zikir, wirid atau ratib tertentu. Itu bukan tujuan. Maka di sini disebut wala yakunu maqsudan min awalil amri. Mereka melakukan riyadhah, latihan spiritual, tujuannya apa? Takarrub ila Allah, dekat dengan Allah. Bahwa ilmu itu ada, itu hanya kompensasi saja. Beda kalau Bapak Ibu belajar matematik di sekolah, belajar bahasa Inggris di sekolah. Tujuan utamanya memang untuk bisa menguasai ilmu itu, nah, kan? Jadi balik lagi kepada hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu ada orang angkat beban, ya, tujuannya untuk besar otot, bagus badannya. Istilah anak gaul sekarang body goals, ya, badannya itu memang perfect, kekal. Ada orang Bapak Ibu kerja bangunan, angkat semen buat rumah Pak Irwandi, angkat besi lantai 2 ke kos Pak Irwandi, kan tiap hari kerjanya itu. Setelah selesai kos Pak Irwandi, pindah lagi buat rumah orang, tiap hari kerja. Ototnya besar apa enggak? Enggak. Masih besar orang yang fitness kan? Coba lihat tukang, ada besar ototnya seperti orang fitness? Siapa besar otot yang ke gym fitness dengan otot tukang bangunan? Yang gym kan? Kenapa? Orang nge-gym itu tujuannya memang membesarkan otot. Sedangkan tukang tujuan dia angkat semen, angkat besi, ya kan? Angkat material bangunan, tujuannya apa? Mempertahankan hidup, Pak, cari makan. Dia nggak perlu otot, tak perlu otot dia, karena tujuan dia angkat itu bukan untuk membesarkan otot. Padahal boleh jadi Pak, beban material yang diangkat sama tukang bangunan itu lebih daripada barbel yang diangkat sama orang yang nge-gym, ya kan? Lebih beratnya. Sekali semen itu berapa satu sak? Berapa? 20 kilo? 40? 40? Masya Allah, saya pernah lihat tukang 5 Pak kata dia. Iya, pernah saya lihat tukang di proyek
dengan mata kepala saya, buang di belakang dia, Pak, taruh buang 5. Badannya kecil, sekecil Pak Tito badannya. Tapi powernya dahsyat itu. Berarti kalau 40 dikali 5 berapa? 200 kilo Pak. Enggak, semen. Tapi di sini di pundak dia, ditaruh karung, kemudian buang 5 jalannya. Orangnya kecil Pak, 5 buang dibanting, taruh lagi dari truk dia turunin. Maka itu kalau pergi ke rumah mertua saya di Langkawi itu ada gudang semen sebelah itu. Di situ sih ada gudang semen, gudang bangunan besar itu di sebelah kiri jalan Joguru. 5 berarti 200. Dan tidak ada orang yang angkat barbel bisa 200 kilo ada barbel itu. Ada Pak, paling besar itu kan barbel itu 50 ya, atau 100 lah kalau 2 ya. Tapi ototnya lebih besar mana? Yang ngecil kan? Kenapa? Karena orang yang angkat material bangunan nggak niat besarkan otot, niatnya cari duit, asal bisa makan. Ya, walaupun tenaga dia lebih besar. Oleh suruh tanding itu, saya yakin kalau orang nge-gym itu Pak, disuruh tanding sama orang bangunan, menang orang bangunan, lebih kuat. Kenapa? Tiap hari dia kerja. Nge-gym paling seminggu 3-4 kali. Nge-gym seminggu 3 kali Pak, sekali latihan paling kencang 2 jam. Orang kerja bangunan ngangkat semen. Kalau pernah dengar ilmu gayung, orang Aceh itu punya ilmu gayung itu. Bukan pakai gayung mukul orang, bukan. Ilmu gayung itu kalau mukul semangka misalnya mukul, itu daging semangka itu jadi air semua. Kalau kita belah semangka udah jadi cairan, jus. Jadi kalau orang punya ilmu gayung itu jual jus semangka paling enak, nggak perlu blender, tinggal digayungkan jadi itu ilmu gayung. Nah, mukul orang dari jauh, kita kayaknya nggak apa-apa, tapi jeruan kita, dalam kita itu hancur semua itu. Jantung kita, usus kita hancur semua digayung sama ilmu gayung. Mantranya kayak Al-Quran. Nah, tapi dengan teknik dibaca tertentu, ya dengan teknik tertentu dibaca dengan cara tertentu, dan tujuannya bukan untuk mendapatkan nilai ibadah dari bacaan itu. Kan ayatnya sama itu, wa idza batashtum jabari, kan ayat Al-Quran cerita Allah tentang kaum Samud yang punya kekuatan luar biasa. Kaum Samud itu saking kuatnya apa? Rumah itu gunung dipahat jadi rumah. Begitu kuatnya orang bangsa Samud itu. Membuat kantor, nggak buat bangunan seperti Pak Hussein buat, enggak. Dia udah ambil, ini gunung sawah kita pahat. Jadi kantor, berkantor di dalam gunung itu kaum Samud. Ya, tenaganya itu kata Allah, wa idza batashtum jabari. Kalau kita niat ibadah baca Al-Quran, ya cari hikmah kan. Ini ada kaum Samud dulu yang dianugerahkan oleh Allah kekuatan, tapi mereka tidak syukur nikmat sehingga Allah binasakan. Itu bagi kita. Tapi bagi orang yang belajar sihir niatnya beda. Ya itu Bapak Ibu, maka disebut sama Imam Ibnu Khaldun di sini wala yakunu maksudan min awwalil amri. Bagi orang yang belajar ilmu tasawuf, punya pengetahuan gaib, pengetahuan masa depan, bisa melakukan ini itu bukan tujuan dari awal. Itu hanya eksidental, hadir kemudian ada, alhamdulillah. Tidak ada juga tidak apa-apa. Kenapa? Tujuannya bukan itu. Tujuannya yang penting saya dekat dengan Allah. Sudah selesai. Nah, sesimpel itu Bapak Ibu tujuan orang sufi dalam mengamalkan riyadhah spiritual mereka. Ya. Bi annahu idza qasada dzalika kanatil wijhatu fihi li ghairillah. Kalau itu yang menjadi tujuan saya zikir supaya kaya, itu bukan takarrub, namanya pesugihan. Saya ngamalin ayat ini untuk bisa kuat, nah, bukan juga takarrub, itu namanya sakti mantaruna. Ya.
Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau muncul niat selain Allah, di annahu idza qasada dzalika kanat al-wijhatu fihi li ghairillah. Kalau hadir maksud-maksud selain daripada takarub kepada Allah, maka wijhah kita, tawajuh kita pada saat itu ya bukan untuk Allah, kita tidak dapat pahala apapun ya. Wa inna ma hiya liqasdi tasarrufi wa ittila'i 'ala ghaib. Maka tujuan dia mengamalkan zikir itu untuk bisa menghandle dan punya pengetahuan tentang perkara-perkara gaib. Jadi dukun, jadi tukang ramal. Apa bedanya dia dengan peramal dengan dukun? Tidak ada bedanya itu ya. Wa akhsir biha safkatan, merugilah orang yang banyak mengamalkan zikir, ilmu ini, ilmu itu, rajin baca ayat Al-Quran, tapi niatnya tidak lurus. Disebut oleh Imam Ibnu Khaldun, fa'akhsir biha safkatan, detik itu juga dia merugi karena salah niat dalam mengamalkan amalan di dalam Islam. Fa'innaha fil haqiqati syirkun. Bahkan itu hakikatnya menjadi syirik. Kan kata Allah dalam hadis qudsi ya, man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku dengan selain diriku di dalam amalan itu, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, amalan dia dan sekutunya. Jadi Allah itu tidak butuh itu. Maka yang bermanfaat dari amalan kita kepada selain Allah itu siapa? Sekutu kita, Pak. Kita sholat tapi tujuannya untuk kaya. Itu si tuyul yang senang kan gitu. Karena bukan tujuannya sebagai penghambaan kita kepada Allah. Maka Imam Nawawi Bapak Ibu di dalam kitab Arba'in bilang gini, dalam Islam itu sebenarnya cukup 3 hadis saja sudah cukup itu, mewakili semua ajaran agama Islam yang lain. Yang pertama kita sebut belakangan, tapi kita mulai yang pertama hadis innal halala bayin. Yang kedua innal halala bayin wa innal harama bayin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia tak peduli dengan perkara syubhat, apalagi kita manusia akhir zaman. Tapi kata Rasulullah, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut dengan perkara syubhat, dia telah menjaga kehormatan diri dan agama. Itu hadis kedua. Hadis yang ketiga Bapak Ibu, sumbu madar Islam. Ya, sumbu dari ajaran Islam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Barang siapa yang memunculkan perkara dan ajaran baru dalam agama Islam yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, fawarat, semuanya tertolak, tidak diterima sama Allah. Itu hadis ketiga. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya satu amalan itu tergantung pada niatnya, dan semua orang akan dibalas dengan apa yang menjadi niat dia dalam melakukan satu amalan. Moga-moga Bapak Ibu kita ngaji, kita ibadah, kita amal soleh, benar-benar niatnya itu murni hanya lillahi ta'ala, dan kelak di alam barzah di akhirat kita dibalas dengan niat yang tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat. Yaitu beda ya, sihir mukjizat, beda sihir dengan karomah, itu bedanya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.